Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai masa imperialisme dan kolonialisme Inggris di Indonesia. Itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah menyerahnya Belanda kepada Inggris. Nah, menyerahnya Belanda kepada Inggris ini dilatar belakangi oleh kapitulasi Tuntang, tepatnya pada 18 September 1811. Jadi di sini dengan menyerahnya Belanda kepada Inggris artinya adalah berakhirnya VOC di Indonesia dan juga berakibat pada jatuhnya wilayah kekuasaan Belanda kepada Inggris. Nah, kemudian dengan jatuhnya wilayah kekuasaan Belanda kepada Inggris, di sini Gubernur EIC atau Lord Darminto itu menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur untuk Indonesia yang ditugaskan di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Nah, kemudian tugas Raffles di sini adalah mengatur pemerintahan, meningkatkan perdagangan dan keuangan. Jadi mengatur pemerintahan di sini itu artinya adalah memberi pembaharuan pada pemerintahan yang telah ditinggalkan oleh VOC. Kemudian meningkatkan perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia karena mendapatkan suplai lagi dari wilayah Indonesia dan juga menambah keuangan untuk kerajaan Inggris. Nah, ini adalah gambar dari Raffles, yaitu wakil gubernur untuk Indonesia atau Jawa. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebijakan. Nah, kira-kira di sini apa saja sih kebijakan yang diberlakukan oleh Raffles di Indonesia? Yaitu yang pertama adalah penghapusan wajib pajak Darodi. Jadi wajib pajak Darodi ini adalah salah satu kebijakan dari VOC, kemudian dihapuskan pada masa pemerintahan Inggris, tepatnya masa Raffles. Kemudian yang kedua adalah kebebasan untuk menentukan tanaman. Nah, jadi ketika pada masa VOC, itu rakyat Indonesia itu diwajibkan untuk menanam tanaman-tanaman yang berlaku ekspor oleh bangsa Belanda atau VOC. Nah, kemudian pada masa Inggris, ini rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk menentukan tanaman apa saja yang akan mereka tanam. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem landren. Landren di sini artinya adalah sewa tanah. Jadi kalau misalnya rakyat tidak mempunyai tanah, maka dia diwajibkan untuk menyewa tanah kepada pemerintah. Pemerintah di sini adalah pemerintah Inggris. Nah, jadi kalau misalnya pada masa modern saat ini, mungkin ada seseorang yang menyewa tanah pada orang lain untuk diolah, contohnya di lahan pertanian. Itu namanya adalah landren dan sudah ada sejak masa Inggris. Dan artinya ini adalah salah satu dampak peninggalan dari bangsa Inggris di Indonesia yang masih ada sampai sekarang. Kemudian yang keempat adalah pembagian kelas tanah. Nah, pembagian kelas tanah ini dibagi berdasarkan kesuburannya, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kelas 1 itu untuk tanah yang bisa dikatakan subur. Kemudian 2 itu dikategorikan setengah subur. Kemudian yang ketiga itu dikategorikan yang kurang subur. Kemudian yang kelima adalah bupati sebagai pegawai pemerintahan. Jadi di sini pada masa Inggris, itu bupati itu diangkat sebagai pegawai pemerintahan Inggris yang biasanya tugas mereka adalah untuk memungut pajak atau hasil tanam kepada rakyat. Itu tugas-tugas bupati pada masa itu. Jadi bupati itu merupakan pegawai pemerintahan. Jadi dia dikatakan itu lebih pro kepada orang koloni daripada rakyatnya sendiri. Nah, jadi ini pada masa tanam. Kemudian yang ketiga itu adalah kemundurannya. Kemunduran yang pertama pada masa pemerintahan kolonialisme dan imperialisme Inggris, ini yang pertama tidak berjalannya sistem landren. Nah, di sini tujuannya dalam pemungutan pajak, sistem landren atau sewa tanah, itu petani atau penyewa tanah itu membayarnya dengan uang. Tapi di sini pada masa ini rakyat Indonesia itu masih belum mengenal yang namanya sistem perekonomian dengan uang. Mereka kebanyakan masih mengenal sistem barter. Jadi di sini untuk kebijakan sewa tanah dengan membayar memakai uang itu tidak berjalan.
Kemudian yang kedua adalah korupsi. Nah, lagi-lagi di sini korupsi menjadi momok suatu organisasi itu mengalami kemunduran. Korupsi pertama itu terjadi pada VOC, di mana ini juga mengakibatkan VOC mengalami kemunduran yang dilakukan oleh pegawainya. Kemudian di kedua ini juga Inggris, pada masa pemerintahan Inggris ini juga terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya. Dan salah satu faktor yang membuat Inggris itu mengalami kemunduran di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Kongres Wina. Nah, jadi berdasarkan Kongres Wina ini menyatakan bahwa bangsa Belanda itu terbebas dari penjajahan. Ya. Jadi di dalam Kongres Wina tahun 1814 ini Belanda dinyatakan kembali menjadi negara yang merdeka, sehingga berdampak pada kapitulasi Tuntang yang tahun 1811 yang artinya itu daerah Belanda dinyatakan merdeka, maka artinya wilayah kekuasaan Belanda itu harus dikembalikan kepada Belanda tadi. Jadi dari kapitulasi Tuntang inilah yang membuat Inggris untuk menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Nah, ini adalah gambar ketika terjadinya kapitulasi Tuntang. Nah, kemudian di sini dampak ke masa imperialisme dan kolonialisme Inggris di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan iptek. Jadi di sini untuk Raffles itu merupakan seseorang yang cinta pada ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya dampaknya yang kita rasakan saat ini yaitu adalah munculnya IPB atau Institut Pertanian Bogor. Itu adalah salah satu pengembangan ilmu pengetahuan pada masa imperialisme dan kolonialisme Inggris. Nah, kemudian yang kedua adalah munculnya buku History of Java yang ditulis oleh Raffles. Ini adalah tentang sejarah di Jawa. Nah, kemudian di sini ini adalah penemuan dari bunga raksasa, bunga bangkai raksasa yang diberi nama Rafflesia arnoldi yang ditemukan oleh Raffles, tepatnya pada masa imperialisme Inggris. Nah, kemudian contoh lainnya apa adalah kebun raya Bogor. Itu merupakan botani atau penelitian yang dilakukan pada masa imperialisme Inggris, yaitu untuk mengembangkan dunia sains. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke materi selanjutnya atau ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pemerintahan Belanda kedua. Nah, pemerintahan Belanda kedua ini dilatar belakangi oleh yang pertama adalah Kongres Wina yang menyatakan bahwa Belanda itu adalah negara yang merdeka. Kemudian Konvensi London ini adalah konvensi dua negara, yaitu Belanda dan juga Inggris. Di mana pada konvensi ini Inggris menyerahkan kembali daerah kekuasaannya Belanda, yaitu Indonesia kepada Belanda. Nah, kemudian ketika Belanda berhasil menguasai Indonesia untuk kedua kalinya, maka segeralah diterapkan berbagai kebijakan Belanda. Yang pertama adalah Kalterstelsel. Kemudian waktu tanam kurang 3 bulan, sewa tanah terhindar dari pajak, gagal panen ditanggung kolonial, dan hasil tanaman diserahkan kepada kolonial. Nah, untuk sistem tanam paksa inilah yang merupakan malapetaka bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Kemudian disusul dengan sewa tanah yang katanya dibebaskan dari pajak, tetapi ternyata pada faktanya tidak. Rakyat Indonesia tetap dikenai pajak atas sewa tanah. Kemudian gagal panen itu yang menanggung adalah rakyat Indonesia. Kemudian hasil tanaman itu sepenuhnya diserahkan kepada Belanda. Jadi untuk kebijakan di awal, kelebihan hasil panen itu setelah dipotong pajak itu akan diberikan kepada rakyat Indonesia. Tapi faktanya tidak, semuanya kepada Belanda. Dan itulah yang membuat bangsa Indonesia amat sangat sengsara dan terjadilah kelaparan di mana-mana. Dan ini adalah gambaran video maksudnya foto dari gambaran sistem tanam paksa tadi yang mengakibatkan kelaparan di mana-mana, dan yang paling terbesar itu atau terparah itu ada di Kuningan atau Cirebon
tahun 1834, kemudian Demak 1849, dan Gerobokan Jawa Tengah tahun 1850. Nah, kemudian dari berbagai kebijakan Belanda yang amat sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, maka muncullah kaum humanis. Kaum humanis di sini adalah kaum yang merasa iba pada rakyat Indonesia dan mereka memberikan kritikannya kepada Belanda atas kebijakan-kebijakannya yang diberlakukan kepada rakyat Indonesia. Nah, kemudian di sini desakan dari parlemen sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda itu bisa keterlaluan begitu, membuat bangsa kita itu menjadi bangsa yang sengsara pada waktu itu. Dan golongan humanis ini salah satunya adalah Douwe Dekker. Nah, Douwe Dekker ini adalah keturunan Belanda, dari ayah dan ibunya adalah orang Indonesia atau pribumi. Tetapi dia lebih pro pada Indonesia, bukan pada Belanda. Karena salah satu faktornya, ini ada jurang pemisah antara keturunan Belanda asli dengan keturunan Belanda campuran. Kemudian di sini dampak dari pemerintahan Belanda yang kedua, yang pertama adalah kelaparan, jelas saja dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Itu mengakibatkan kelaparan di mana-mana. Kemudian yang kedua, hilangnya asas-asas kemanusiaan. Ini benar-benar melukai hak asasi manusia, menghilangkan hak asasi manusia, di mana manusia, rakyat Indonesia diperlakukan bagaikan budak. Kemudian yang ketiga, munculnya UU Agraria, kemudian UU Gula, yaitu ini tentang sistem penanaman tebu, kemudian surat bukti kepemilikan. Kalau UU Agraria itu tentang kepemilikan tanah. Nah, kemudian di sini karena berbagai desakan dari kaum humanis, maka di sini ada kebijakan yaitu surat bukti kepemilikan. Jadi setiap rakyat Indonesia yang mempunyai tanah sendiri itu diberikan surat kepemilikan atas tanahnya. Kalau sekarang kita lebih menyebutnya adalah sertifikat kepemilikan. Tuh. Jadi cukup sekian video pembelajaran kali ini. Saya harap untuk kalian tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudian rezeki yang lebih melimpah lagi agar mudah untuk membeli paket atau kuota internet. Karena apa? Pada masa saat ini pendidikan memang begitu dekat dengan internet, sehingga di dunia pendidikan ini apa-apa selalu diakses dengan internet. Dan untuk kita yang tinggal di wilayah pinggiran, tetap berusaha untuk mengikuti perubahan zaman, yaitu pemanfaatan high-tech. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.